Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, ada kabar yang hot banget nih. Kalian pasti kenal dong sama daftar orang terkaya di dunia? Posisi nomor satu, yang selama ini betah diduduki oleh Elon Musk, baru saja resmi digeser. Siapa sih yang mampu menggeser Elon Musk? Ini dia orangnya. Namanya Larry Ellison, bos dari perusahaan teknologi yang namanya mungkin sering kalian dengar, tapi nggak begitu paham, yaitu Oracle. Mungkin kalian akan bertanya, apa sih Oracle itu? Apa sih istimewanya perusahaan ini? Kok bisa-bisanya mereka membuat bosnya jadi orang terkaya di dunia? Walaupun banyak yang nggak paham dengan Oracle, namun hampir semua aspek kehidupan digital kita, mulai dari data perbankan, riwayat belanja online, sampai rekam medis di rumah sakit, semuanya disimpan di suatu tempat yang dibuat oleh Oracle. Di video ini, kita bakal kupas habis kisah si Larry Ellison, dari nol sampai jadi orang paling kaya sedunia. Kita juga bakal cari tahu kenapa Oracle, perusahaan yang sempat dianggap kuno, tiba-tiba jadi primadona di era perang AI. Dan yang paling penting, kita bakal ambil intisari dari perjalanan hidupnya yang bisa kita terapkan langsung. So, jangan sampai kelewatan, karena ini bakal jadi video paling inspiratif yang pernah kalian tonton. Oke, kita mulai dari awal banget. Siapa sih Larry Ellison ini? Larry Ellison bukan lahir dari keluarga berada. Ibunya seorang single mother yang masih sangat muda, baru berusia 19 tahun. Karena ibunya nggak sanggup merawat, Ellison diadopsi dan dibesarkan oleh paman dan bibinya. Masa kecilnya nggak muluk-muluk. Dia pintar, terutama di matematika, tapi dia punya satu sifat yang nggak bisa diatur. Dia bandel banget. Ellison punya hubungan yang kurang baik dengan ayah angkatnya yang sangat otoriter. Dia selalu merasa harus membuktikan diri. Mungkin dari sinilah api ambisi di dalam dirinya mulai menyala. Dia sempat kuliah di University of Illinois, tapi cuma bertahan satu semester sebelum drop out. Kenapa? Ibunya meninggal. Dia merasa sangat terpukul di saat itu. Dia coba lagi di University of Chicago, tapi lagi-lagi, cuma bertahan sebentar. Dia drop out lagi guys. Kali ini karena nggak punya uang yang cukup. Di masa itu, banyak orang memandangnya sebelah mata, menganggapnya gagal. Tapi, mereka nggak tahu kalau Ellison punya cara belajar sendiri. Dia adalah tipe yang otodidak, alias belajar dari pengalaman dan buku. Meskipun gak punya uang dan harus kerja rodi dan banting tulang, ada satu skill yang selalu dia asah. Dia suka banget programming. Di era 1970-an, ini adalah skill yang langka banget, dan Ellison sudah melihat potensi besarnya. Dia terobsesi dengan dunia komputer, membaca buku-buku teknis, dan terus mengasah kemampuannya. Dia tahu bahwa di balik mesin-mesin kotak itu, ada kekuatan luar biasa. Puncaknya di tahun 1970-an. Dia kerja di sebuah perusahaan elektronik dan dapat proyek rahasia dari CIA. Proyeknya? Bikin sistem database untuk badan intelijen paling kuat di dunia. Namanya proyek itu, Project Oracle. Dan dari sini, ide besarnya lahir. Ellison melihat potensi dari apa yang disebut relational database, sebuah konsep yang waktu itu masih baru dan nggak banyak orang paham. Apa itu relational database? Gampangnya gini, database zaman dulu itu kayak tumpukan berkas yang berantakan. Bayangin aja itu tuh kayak berjuta-juta kertas yang penting tapi disebar di seluruh ruangan. Begitu dibutuhin, carinya bakalan susah kan? Nah, relational database ini kayak sistem filing digital yang rapi, terhubung, dan bisa dicari dalam hitungan detik. Dengan adanya sistem filing yang rapi, data-data itu mudah dicari dan ditemuin. Sistem database inilah yang dikerjakan Oracle. Ellison tahu, kalau dia bisa bikin sistem ini jadi produk komersial yang bisa dipakai semua orang, dia bakal jadi raja.
Bermodalkan uang $2.000 hasil dari patungan bersama dua temannya, Bob Miner dan Ed Oates, Ellison mendirikan perusahaan yang sekarang kita kenal sebagai Oracle. Misi mereka sederhana, tapi ambisius, bikin database komersial pertama di dunia. Dan di tahun 1979, mereka berhasil merilis produk pertamanya, yang namanya mereka ambil dari proyek rahasia CIA tadi, Oracle. Dari sini, perjalanan Oracle sebagai raksasa teknologi dimulai. Nah, ini nih yang penting. Apa sih Oracle itu? Kalau dibilang secara teknis, Oracle adalah perusahaan software yang menjual sistem manajemen database. Tapi biar gampang, bayangin gini. Semua perusahaan, dari bank, e-commerce, sampai rumah sakit, butuh tempat buat nyimpen data mereka. Mulai dari data nasabah, data stok barang, data rekam medis, semuanya butuh database yang aman dan bisa diakses cepat. Dulu, kalau setiap perusahaan bikin database sendiri-sendiri tuh ribet banget dan harganya pun mahal. Oracle datang dan bilang kayak gini, udah, kalian fokus aja sama bisnis kalian, urusan database biar gue yang urusin. Mereka bikin software database super canggih yang bisa dipakai banyak perusahaan. Karena dibikin sekali tapi bisa dijual berulang-ulang, tentu saja produk ini sangat efisien dan murah. Inilah yang bikin mereka jadi raksasa. Lini bisnis Oracle itu luas banget, tapi gampangnya ada 3 pilar utama. Yang pertama, mereka jualan software dan database, ini bisnis utama mereka. Mereka jual lisensi software database ke perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua, mereka juga menjual aplikasi bisnis, seperti ERP dan CRM. Ini tuh kayak beli paket komplit buat perusahaan. Mereka jual software untuk ngatur keuangan, sumber daya manusia, sampai supply chain. Yang ketiga, mereka menyediakan cloud infrastructure. Nah, ini nih yang paling penting di era sekarang. Oracle punya layanan komputasi awan yang namanya Oracle Cloud Infrastructure. Gampangnya, mereka nyewain server dan sumber daya komputasi ke perusahaan lain. Ini kayak nyewain kos-kosan, tapi buat data. Yang perlu kalian catat, bisnis utama Oracle itu selalu berhubungan dengan data. Mereka jago banget di situ. Dan inilah yang jadi modal utama mereka buat menghadapi revolusi AI. Selama puluhan tahun, Oracle fokus di bisnis software dan database tradisional. Mereka semakin sukses, tapi lambat laun persaingan pun makin ketat. Muncul pemain-pemain baru di bisnis cloud seperti Amazon Web Services dan Microsoft Azure. Kecanggihan perusahaan-perusahaan tersebut membuat Oracle seperti ketinggalan zaman, namun Oracle nggak nyerah gitu aja. Larry Ellison punya intuisi bisnis yang tajam. Dia tahu, masa depan adalah data, dan data butuh komputasi yang gila-gilaan. Artinya pada suatu saat akan dibutuhkan infrastruktur yang canggih dan cepat untuk melayani kebutuhan data komputasi tersebut. Larry mulai investasi besar-besaran di Oracle Cloud Infrastructure. Strategi Ellison sederhana, bikin layanan cloud yang kenceng dan harganya bersaing, terutama untuk beban kerja berat seperti AI. Dan akhirnya muncullah perusahaan OpenAI, perusahaan yang bikin ChatGPT. Mereka butuh daya komputasi yang super besar untuk melatih model-model AI mereka. Awalnya, mereka menggunakan jasa dari Microsoft Azure. Tapi, karena kebutuhan mereka yang semakin besar, mereka butuh diversifikasi. Mereka nggak bisa bergantung pada satu provider saja. Akhirnya OpenAI melirik Oracle. Kenapa? Karena Oracle punya infrastruktur yang kuat dan bisa menawarkan harga yang kompetitif. Akhirnya, terjadilah kesepakatan super besar. OpenAI menandatangani kontrak bernilai ratusan miliar dolar dengan Oracle untuk menggunakan Oracle Cloud Infrastructure. Kontrak inilah yang langsung bikin saham Oracle melonjak drastis.
Kenaikan saham ini secara otomatis melambungkan kekayaan Larry Ellison, membuatnya menggeser Elon Musk dari posisi orang terkaya. Inilah kenapa orang-orang bilang kalau ChatGPT bikin Larry Ellison kaya. Karena tanpa kebutuhan ChatGPT akan infrastruktur cloud, kenaikan saham Oracle tidak akan sefenomenal ini. Dari kisah Larry Ellison dan Oracle, kita bisa ambil beberapa pelajaran berharga. 1. Jangan pernah berhenti belajar. Ellison adalah seorang dropout, tapi dia nggak pernah berhenti belajar secara otodidak. Dia selalu mengupgrade dirinya di bidang teknologi, dan ini yang membuatnya tetap relevan. Inilah yang dilakukan orang kaya. Mereka memiliki kesadaran untuk terus maju dan berkembang. Keterbatasan bukanlah halangan. Meskipun tidak bisa kuliah di pendidikan formal, mereka akan mencari jalan untuk terus belajar dan mengupgrade dirinya. Jika kalian pengen kaya seperti Ellison, kalian pun harus terus berkembang. Tidak ada jalan lain untuk menuju kesuksesan selain terus ingin berkembang dan bekerja keras. Teruslah mengupgrade dirimu, dimanapun kalian berada. 2. Selalu antisipasi perubahan. Oracle sempat dianggap tertinggal di era cloud, tapi mereka nggak tinggal diam. Mereka melihat tren dan menginvestasikan sumber daya besar-besaran untuk beradaptasi. Hasilnya, mereka kembali ke puncak. Tertinggal bukan berarti kalian akan gagal selamanya. Selama masih ada waktu, kesempatan akan selalu terbuka untuk mengejar ketertinggalan itu. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni mau menyadari kesalahan, berani melakukan perubahan dan keinginan untuk mengejar ketertinggalan. Jangan pernah menyerah sebelum kalian melihat titik terang di ujung jalan. Itulah jalan untuk menuju sukses. 3. Membaca dan mengidentifikasi peluang. Ellison melihat bahwa AI butuh komputasi yang masif. Dia tahu, disitulah peluangnya. Dia nggak fokus pada AI-nya sendiri, tapi pada infrastruktur di belakangnya. Ini sama kayak pas dia pertama kali melihat peluang di bisnis database. Peluang ada di mana-mana, dan orang yang mampu mengidentifikasinya akan menjadi sukses. Mereka yang mampu memanfaatkan peluang itu dengan kekuatan dan kemampuannya, akan menjadi pemenang di kemudian hari. Seperti halnya Larry Ellison yang tidak berfokus untuk membuat mesin AI seperti perusahaan lainnya. Ia tahu kemampuannya bukanlah di sana. Ia memiliki peluang justru di infrastruktur di belakang mesin AI. Ia justru memfasilitasi infrastruktur AI perusahaan lain, dan membuat dirinya sukses dengan caranya sendiri. 4. Diversifikasi adalah kunci. OpenAI sadar bahwa bergantung pada satu pihak itu berbahaya. Dengan bekerja sama dengan Oracle, mereka memastikan bahwa operasional mereka tidak akan terhambat oleh masalah di satu penyedia layanan. Ini juga berlaku buat kita, jangan cuma punya satu sumber penghasilan. Jadi guys, kisah ini bukan cuma soal siapa yang paling kaya. Ini soal bagaimana seorang visioner melihat masa depan, berani mengambil risiko, dan beradaptasi dengan perubahan. Larry Ellison membuktikan bahwa usia bukan halangan untuk tetap menjadi yang terdepan. Gimana guys? Video ini bermanfaat kan? Apakah kalian punya pendapat lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Gue tunggu sarannya. Gue undur diri. See you next time. Bye-bye.